Nikita Mirzani Mawardi, nama lengkapnya. Sejak join ke industri hiburan, saban tahun Niki mencetak kasus viral. Tak cuma rekan sesama artis, para mantan suami dari artis yang akrab disapa Nyai Niki ini juga pernah merasakan kegarangan Niki di meja hijau. Sering mengklaim dirinya sebagai aset negara, tapi mengapa sebagai public figure Niki sering melontarkan kata-kata kasar di depan publik? Benarkah di balik pribadinya yang terkesan semau gue, Niki adalah guru kepribadian yang baik bagi adik dan juga anak-anaknya? Mengapa banyak artis yang mengharapkan kejatuhan karir dan juga bisnis Niki? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, sejak terjun ke dunia hiburan tanah air, nama Nikita Mirzani Mawardi selalu mencetak kasus viral. Bagaimana tidak, nama Nikita mulai dikenal publik saat dirinya berseteru dengan mantan kekasihnya Kiki The Potters. Sejak saat itu, kehidupan Nikita atau yang akrab disapa Nyai Niki selalu diwarnai sensasional dan perseteruan dengan sejumlah rekan selebriti seperti Dewi Persik, Jenny Cortez, Tessa Meriska, Elsa Sharif, dan yang terakhir adalah dengan Nindi Ayunda dan Dito Mahendra yang sempat membuat Nikita mendekam di balik jeruji besi. Dia adalah salah satu musuh terbesar saya yang terlalu jahat menurut saya gitu ya, karena pertama saya itu tidak pernah mengenal beliau, tidak pernah berbicara, tidak tahu seperti apa, wujudnya juga baru tahu setelah Nindi memposting fotonya. Nah mulailah dari situ teror meneror datang ke kehidupan saya. Nah jadi yang menyuruh neror itu Nindi, yang mengeksekusi itu adalah Dito Mahendra. Di zamannya Pak Jokowi ini atau apalagi semenjabatnya Pak Sigit, nggak ada yang kebal hukum. Jenderal bintang 2 aja bisa masuk kok. Ya kalau semua orang pasti ada backingan masing-masing, pasti ada. Tapi selama itu melanggar hukum, sekuat apapun backingannya tetaplah. Ini masih Indonesia, negara hukum. Kalau orang kalau untuk mendompleng kontroversial sih wajar-wajar aja sih orang berbicara apa-apa. Tapi nggak ada yang namanya aset negara itu seperti itu. Ya, saya termasuk orang yang sangat terganggu ketika dia di penjara. Saya termasuk orang yang kasihan sama dia. Jadi kalau orang tanya bagaimana pandangan melihat Nikita penjara, saya sangat prihatin. Saya tahu begitu nggak enaknya di penjara dan begitu nggak enaknya jadi Nikita. Tak hanya rekan selebriti, Niki juga tak pantang menyerah melawan para mantan suaminya yang teranyar. Niki tiba-tiba saja berseteru dengan mantan suaminya, Antonio Deodola. Ya, pernikahan Niki dan Tony hanya bertahan seumur jagung lantaran Tony tidak tahan dengan sikap Niki yang dianggap arogan. Tony yang menjadi mualaf sebelum menikahi Niki secara siri kabur dari rumah Niki pada 27 April lalu, 5 hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Tidak terima dengan perlakuan Tony, Niki yang berhasil mendapatkan alamat Tony di Jerman sesumbar akan menyambangi negara itu untuk membuat laporan polisi terkait aksi Tony membawa kabur barang-barang mewah miliknya. Ini rumah orang tua lu, ini daerah, ini rumah orang tua lu, dan ini rumah lu. Bukan rumah lu ini, sorry. Ini rumah orang tua lu. Gua aja bisa dapat. Gua bisa dapat. You make me even more poor. You make me poor. You ask me for money. You ask the poor man for money. You ask the poor man for money. And I give you all my money I had on my bank account. Imagine. I get for my whole life, I get for all my money. Emang Jerman punya lo? Hah? I will report you here in Jerman too. Silakan. I'll be waiting. You report me, ya. Domestic violence trade. Silakan. Hah? Buktinya mana? Gua punya bukti 5 orang sekaligus. Ya, 5 orang sekaligus. Don't worry. Lu akan malu, di Jerman. Lu akan malu di Jerman.
Jika Niki benar-benar membuktikan ancamannya dengan melaporkan Tony mantan suami sirinya itu ke polisi, artinya ini adalah kali ketiga Niki berseteru dengan mantan suaminya. Sebelumnya Niki berseteru di meja hijau dengan Sajat Ukra, mantan suami keduanya, lantaran memperebutkan hak asuh anak. Sementara dengan Dipo Latif, mantan suami ketiganya, Niki sempat menjadi terdakwa atas kasus KDRT yang dilaporkan Dipo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Niki bersalah dan mengganjar hukuman 6 bulan dengan masa percobaan. Karena pertimbangan Niki adalah seorang ibu yang harus merawat balita, ia tidak menjalani hukuman di balik jeruji besi. Lantas, apakah Niki siap kembali berjibaku di meja hijau dengan pria yang pernah menjadi suaminya? Atau Niki malah melemah karena ia masih bucin pada Tony? Ya, bucin banget gitu kan ya gimana ya sudahlah. Jadi tidak perlu disesali, hidup kan must go on ya kan. Tetap harus cari uang, menafkahi anak. Belum karena kan kita menikahnya secara Islam ya. Kalau dia posting saya Anthony Didola, I divorce you Nikita Mirzani, itu kan tidak sah. Kan kalian semua pakai kerudung nih, kalian pasti ngerti dong, ya kan? Itu kan tidak sah. Yang sah itu kan dia harus hadir ya, karena dia minta nikah itu waktu itu kan dia minta nikahnya kan saya. Baru kakak saya juga udah peringatin, Nikita tuh alpha female. Kamu tahu kan alpha female? Terlalu dominan, ya kan? Jadi saya tidak bisa dapat laki-laki yang di bawah saya. Sebetulnya Niki memang orang yang dia kalau udah sayang sama orang tuh ya udah begitu kan, memang ya udah bucin gitu. Ya saya juga nggak bisa berkomentar banyak ya tentang kebucinan Niki ya. Saya cuma berdoa satu hari kebucinan Niki ini abadi. Kalau nanti ketemu dengan pasangan yang baru, baik sesuai yang diharapkan, mudah-mudahan jodoh yang terbaik, yang terakhir, next didapat. Kayaknya sih mungkin Kak Nikinya sayang ya, makanya sampai segitunya sama suaminya. Ya kalau dia biasa bikin orang menangis ya mungkin juga dia bisa menangis. Tapi kalau saya lihat tangisannya Nikita itu bukan tangisan jahat, dia tangisan kangen dan ingin balik lagi gitu. Dia lagi mikir gimana caranya untuk balikan lagi sama suaminya kok. Sama halnya dengan pernikahan Niki dan Antonio yang hanya seumur jagung. Pernikahan Niki dengan Sajat dan Dipo pun hanya bertahan beberapa bulan saja. Di awal pernikahan, rumah tangga Niki terlihat harmonis dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, baik Sajat dan Dipo rupanya tak tahan dengan sikap Niki yang kasar dan arogan. Lantas apa kata seteru Niki melihat pernikahan Niki yang selalu kandas di tengah jalan? Aku bingung ya, ada pelaku KDRT yang tadi kalau kemarin kan pelaku KDRT-nya laki. Ya, kita ngelihat oh ya, ini pelaku KDRT-nya cewek ya. Oh. Kayaknya aduh. Kok kebalik ya dunia ini? Atau dominan atau gini, jangan ingin terlalu emosi ya. Tapi kalau laki, biasanya laki itu diem. Laki diem. Tapi begitu dihajar terus dia akan meledak. Karena kenapa? Dia nggak selamat, karena laki itu dimanapun, apalagi di Islam. Kan nikah secara Islam, itu imam. Pasti ada, namanya kita sekasur, sekamar, sedapur. Pasti ada itu yang orang tidak tahu. Apa itu, apalagi itu tidak sehari dua hari kan. Ada rahasia-rahasia yang orang nggak tahu. Nah itu begitu kebongkar kan malu, sebenarnya malu sih. Sepertinya kalau nggak ada teriakan dan emosi bukan sensasi menurut Nikita, sepertinya. Mungkin masalah setiap rumah tangga masa berbeda-beda ya. Jadi mungkin belajar dari kesalahan yang udah ada kali ya. Kalau sampai 4 kali mungkin kesalahannya sama siapa gitu kan. Mungkin lebih kontrol emosi ya kan, dalam berumah tangga itu pastinya kita harus komitmen, kontrol emosi. Kalau lagi berantem jangan terlalu, ya cewek tuh udah pasti harus ngalah sih kalau mau rumah tangganya langgeng. Mungkin istri yang kurang paham, artinya kurang paham agamanya, sehingga dengan gampang mudah untuk meminta daripada cerai kepada suaminya. Padahal seorang istri itu kalau
dia minta cerai kepada suami tanpa sebab udzur syar'i yang dibolehkan dalam agama, maka surga pun nggak akan dapat, baunya pun nggak akan kecium. Sebagai public figure, Niki seolah tak bisa memberikan contoh yang baik kepada publik. Pasalnya, Niki justru menampilkan sikap arogansinya di media sosial. Lantas benarkah sikap dan karakter Niki yang terkesan temperamen hanyalah kamuflase untuk menutupi kekurangan Niki? Benarkah di balik sikapnya yang terkesan semau gue, Niki sebenarnya memiliki kepribadian yang baik dan bisa memberikan contoh kepada anak dan adiknya? Orang kalau punya permasalahan secara emosional, secara umum manusia itu akan cepat-cepat cari cara untuk bisa keluar dari lembah itu. Nah, cara apa yang dipilih sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan kematangan, sesuai dengan referensi yang dia punya. Nah, kalau dia tahu cara seperti ini, maka itu akan dipakai. Dan kalau itu berulang, maka itulah pola penyelesaian masalah yang biasa dia pakai. Jadi kembali lagi bukan wajar atau tidak, tapi tergantung individunya menggunakan mekanisme yang seperti itu. Ya, kalau bagi saya, semua kondisi mental yang tidak stabil itu perlu disikapi segera. Mengekspresikan emosi wajar dan tepat, namun caranya yang kita perlu tahu. Apakah cara yang dipilih destruktif atau konstruktif? Nah, untuk itu saya sarankan berkonsultasi dengan profesional agar cara merilis beban emosi ini bisa bersifat konstruktif atau positif bagi dirinya dan bagi orang lain. Meskipun dikenal sebagai artis yang selalu mencetak sensasional, banyak masyarakat yang rupanya mendukung dan mensupport Niki. Pasalnya, Niki dikenal cukup dermawan kepada masyarakat tertindas dan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal kasus hukum yang dianggapnya tebang pilih. Para fans Niki berdoa agar hidup Niki lebih baik pasca cerai dari Tony. Mereka juga berharap Niki bisa memetik hikmah berharga atas pro kontra yang mengiringi karir dan kehidupan pribadinya. Namanya masalah rumah tangga itu, semua rumah tangga pasti ada masalah. Gak mungkin dong rumah tangga tuh baik-baik aja, ya kan? Pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaliknya saya, ya kan? Saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Kalau menerima atau tidak, ya nggak tahu ya. Namanya kan yang bisa memutarbalikkan hati itu kan Allah, ya kan. Nggak mungkin dia sekarang lagi emosi, saya juga lagi emosi. Ya status gantung tidak gantung terserah saja. Buat nih kita, udahlah, baikkan aja lagi. Kita aja bisa baik kok, masa sama suamimu yang tidur ada anak lagi kan masa nggak bisa baik kan, oke? Dan apalagi kan sering terkena kasus hukum, sandungan dan lain-lain. Kalau saya rasa sih jadilah pribadi yang lebih baik. Karena tidak perlu tersandung dengan kontroversial, orang itu bisa menjadi lebih hebat. Sehat selalu ya Kak. Terus yang kedua, kurangin sensasinya deh Kak. Ya. Kurangin julidnya. Tetap jadi ibu yang the best buat anak-anaknya. Iya, sama cowok-cowok harus seleksi yang oke. Bener deh. Biar masa depan anaknya baik.